Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? We meet again in this meeting. On Friday, we are going to learn about Subtema 3, still about the inventors. Let's become inventors. Ayo menjadi penemu. Oke. Kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran 4, 5, dan 6. But before that, let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Let's begin. Pertama, literasi terlebih dahulu. Ayo kita membaca. Mengidentifikasi kosakata baku dari teks yang dibaca. Nah, carilah sebuah teks bacaan yang menjelaskan manfaat rambu lalu lintas bagi pengguna jalan dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, kalian bisa temukan teks ini di buku paket kalian ataupun di Google. Untuk linknya sudah Mr. share di grup WhatsApp. Nah, bacalah teks tersebut dengan teliti. Apakah kalian menemukan kosakata baku dalam teks tersebut? Tuliskan kosakata baku yang kalian temukan dan tuliskan pula kosakata tidak bakunya. Oh, yang dimaksud kalian harus cari ya, maaf. Kalian harus cari kosakata tidak bakunya. Kemudian kalau sudah ketemu baru cari kosakata bakunya. Nah, nanti bisa dilengkapi di buku paket kalian pada kolom kosakata tidak baku dan kosakata baku. Oke. Itu untuk ilustrasi. Kemudian, menemukan kalimat tidak efektif dalam teks. Nah, ini apakah kalian menemukan kalimat tidak efektif dalam teks tentang manfaat rambu lalu lintas yang kalian peroleh tersebut? Jika ada, tuliskan kalimat tidak efektif yang kalian temukan, kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif. Diingatkan lagi, kalimat efektif adalah penggunaan kalimat yang berlebihan. Misalnya, adalah merupakan, agar supaya, sehingga. Nah, ada kata-kata yang seharusnya bisa dihilangkan, namun tidak merubah struktur kalimatnya menjadi lebih efektif dan bermakna. Nah, coba kalian cari ya, 5 saja, kemudian tuliskan di kolom yang ada di buku paket kalian, nanti di foto, kemudian kirim ke WhatsApp. Kemudian, melaksanakan kewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini juga materi PKN ya. Untuk rambu lalu lintas, tadi dari bacaan yang kalian baca, tentu kalian mengetahui fungsi-fungsinya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan kewajiban mematuhi rambu lalu lintas? Yang pastinya kita harus paham apa makna dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, dan setelah kita paham dan ingat, ketika kita menemukan rambu-rambu tersebut, kita harus mematuhi. Misalnya, tidak boleh berbalik arah. Nah, kita juga tidak boleh berbalik arah di tempat itu. Misalnya ada rambu-rambu dilarang mendahului, maka kita tetap tidak boleh mendahului dalam berkendara. Ada rambu-rambu dilarang berhenti, huruf S dicoret, maka kita juga harus mematuhi untuk mencari tempat pemberhentian yang lain. Nah, apa sih manfaat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut? Manfaat untuk diri kita sendiri antara lain, yang pertama menjaga keselamatan di jalan raya. Tentu di jalan raya kita harus benar-benar menjaga keselamatan karena banyak pengendara yang sama-sama menggunakan jalan raya. Jadi harus hati-hati, terutama dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kedua, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. Kita harus saling mengalah ketika berkendara dan sesuaikan dengan aturan. Misalnya, ketika menyalip tidak boleh melewat kiri, melalui jalur kiri. Mungkin kecuali di jalan tol ya. Kalau menyalip harus memberi tanda terlebih dahulu, atau ketika membawa kendaraan bermotor seperti sepeda motor harus di sebelah kiri, seperti itu. Ada aturan-aturan tentu. Kita tidak boleh egois dalam berkendara. Dan juga kita perlu menghormati pengendara-pengendara lain. Misalnya ada yang mau berbalik, ada yang mau berbelok.
kita harus berikan jalan. Kemudian, menjadi insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. Tentu, peraturan lalu lintas ada undang-undangnya, sehingga ketika melanggar juga ada hukumannya. Tentu kita tidak mau menerima hukuman seperti itu ya. Misalnya mengendarai kendaraan bermotor, sepeda motor harus mengenakan helm, mempunyai surat izin mengemudi, dan menggunakan kecakapan lainnya. Itu harus dilaksanakan. Jika tidak, maka akan terkena pasal pelanggaran undang-undang lalu lintas. Kemudian, terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Ini yang penting, karena kalau kita ignorance atau kita mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, aturan-aturan berkendara, akan menyebabkan resiko yang besar terjadi kecelakaan. Nah, yang rugi nanti siapa? Tentu kita sendiri dan orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian, manfaat bagi sesama pengguna jalan antara lain, yang pertama, menjaga ketertiban lalu lintas. Kalau lalu lintas tertib, maka perjalanan akan lancar, tidak akan terjadi kemacetan atau yang lainnya. Yaitu yang perlu kita hindari. Oke. Kemudian, mencegah terjadinya kemacetan. Tadi, dengan ketertiban, sesuai dengan rambu lalu lintas, bersedia mengalah, maka tidak akan ada kemacetan. Kalau kita saling berebut jalan, akhirnya gontok-gontokan, malah ribut di jalan, akan malah menyebabkan kericuan dan kemacetan. Dan sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Tentu itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga, menjadi teladan pengendara yang baik. Nah, ini sebagai contoh karena kita menjadi contoh yang baik adalah dengan memberi tindakan yang baik pula. Ketika kita menjadi pengendara yang baik, maka akan dilihat dan dicontoh oleh pengendara yang lain. Seperti itu ya. Nanti suatu saat kalau kalian sudah mempunyai kendaraan dan mempunyai surat izin mengemudi, kalian harus melaksanakan aturan-aturan dalam berkendara. Untuk memasuki pembelajaran 5, kita akan membahas asal-usul benda, mengenal asal-usul benda. Banyak penemuan yang dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Pada akhirnya, penemuan-penemuan itu juga berdampak di bidang ekonomi. Karena manfaatnya bagi manusia, benda-benda hasil penemuan itu diperbanyak dan disebarkan di masyarakat melalui jual beli. Nah, cari tahu asal-usul benda ini dan apa manfaatnya bagi manusia. Kadang-kadang benda yang sederhana atau mungkin menurut kita sepele itu banyak manfaatnya. Oke, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, gambar sisir. Nah, sisir walaupun terlihat sederhana, tapi ini sangat membantu untuk merapikan penampilan kita. Dari manakah asal-usulnya? Siapakah penemunya dan apa saja manfaatnya? Silahkan kalian isikan di tabel yang tersedia di buku paket. Kemudian ada gambar resleting atau zipper. Ini juga penting ya. Kemudian ada gambar apa itu? Kertas origami ya. Dari mana atau siapa penemu kertas origami dan apa manfaatnya? Silahkan kalian cari tahu. 3 benda itu. Oke. Ini untuk nilai IPS, muatan IPS. Baik. Untuk memainkan lagu daerah dengan alat musik, sepertinya tidak perlu dahulu. Mungkin bisa kita kerjakan di lain kesempatan. Namun perlu disampaikan bahwa untuk memainkan alat musik, memainkan lagu dengan alat musik, perlu kita awali dengan berdoa bersama kelompokmu. Kemudian kita menyiapkan peralatan yang dimainkan sebaik-baiknya, diperiksa tidak ada yang rusak atau yang trouble lainnya. Kemudian berkoordinasi supaya setiap anggota atau pemain musik bertugas dan melaksanakan tanggung jawabnya memainkan alat musik dengan sebaik-baiknya. Kemudian latihan dan melakukan gladi bersih untuk persiapan tampil. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian dalam memainkan kita harus tenangkan pikiran. Siapkan mental supaya tidak demam panggung. Nah, buat kalian yang
pernah naik ke panggung dan masih gemetaran atau grogi, itu yang dinamakan demam panggung. Semakin sering kita tampil, maka akan lebih siap kita tampil di kesempatan selanjutnya. Jadi, terus berlatih. Oke. Nah, yang terakhir, tampillah dengan penuh percaya diri. Mungkin suatu saat nanti kalian akan tampil di atas panggung. Nah, persiapan dari sekarang. Baik, memasuki pembelajaran 6. Ayo kita mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab itu. Nah, kalian sudah mempelajari beberapa tokoh yang berhasil menemukan benda-benda yang bermanfaat bagi manusia. Coba dibuka-buka lagi buku bacaan sebelumnya. Kalian sudah membaca kisahnya, nilai-nilai keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah mereka. Nah, banyak tentunya ya, seperti pantang menyerah, tekun, rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran, dan rasa ingin menjadi bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Kemudian, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam poster. Ingat, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, yang tidak terpengaruh oleh kedaerahan, bahasa daerah, bahasa pergaulan, dan lainnya. Nah, juga buat kalimat efektif yang mengandung makna yang tidak membingungkan. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah membuat sebuah poster yang berisi contoh sikap bertanggung jawab. Gunakan kosakata baku dan kalimat efektif kalian kalian dapat menghias poster dengan gambar yang menarik. Misalnya, mari berperilaku hidup sehat. Dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat, berprestasi meningkat. Itu adalah contoh kata-kata dalam poster. Nah, nanti kalian bisa berikan hiasan-hiasan yang menarik ya. Kalian juga bisa mencari inspirasi poster di Google atau di website yang lain. Oke, buatlah sebuah karya yang dari hasil pemikiran kalian sendiri agar karya itu otentik milik kalian. Kalau mengambil inspirasi boleh saja. Oke, untuk diskusinya mungkin lain kesempatan. Penemuan-penemuan yang telah kalian pelajari mempunyai dampak pada berbagai aspek kehidupan. Nah, apakah pengaruh penemuan-penemuan tersebut pada aspek kehidupan kita? Nah, banyak ya. Kita bahas saja sekarang. Misalnya penemuan mesin. Para penemu mesin terdahulu mungkin tidak berpikir sampai mesin bisa berkembang sampai sekarang. Seperti saat ini ada mesin mobil, motor, pesawat, segala macam. Yang itu semua memudahkan kehidupan kita. Misalnya kita ambil contoh penemu bola lampu. Bohlam gitu ya. Pada zaman dahulu kalau misalnya tidak ada penemu bohlam, mungkin orang-orang masih menggunakan lampu minyak ya, atau obor yang akan ribet digunakannya. Ketika malam kita keluar harus menyalakan obor, mencari minyak dan lainnya. Pasti akan susah sekali gitu kan. Nah, dengan adanya penemuan bola lampu, hidup kita jadi lebih terang walaupun malam. Jalan-jalan jadi ada lampunya kan. Dan penemuan itu juga terus berkembang seperti penemu listrik, pembangkit tenaga listrik, dinamo dan lainnya. Sampai sekarang ada namanya solar panel ya, sehingga tidak harus menggunakan kabel yang panjang, dengan sinar matahari pun lampu sudah bisa menyala. Nah, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, tentunya menjadi lebih mudah. Seperti itu. Masih banyak penemuan-penemuan yang lain seperti roda, ballpoint, telepon, handphone, bahkan layar sentuh itu juga termasuk penemuan. Oke. Nah, penemuan komputer apa dampaknya? Penemuan televisi apa dampaknya? Penemuan komputer dampak bagi kehidupan tentunya mempermudah pekerjaan kita, mempermudah penyimpanan data,
mempermudah juga pembuatan aplikasi atau pembuatan gambar ya, karena sekarang pembuatan gambar, edit dan lainnya hampir semuanya menggunakan komputer. Bahkan dalam dunia perfilman juga komputer sangat penting untuk memberikan efek, suara dan lainnya. Oke. Kemudian penemuan televisi, dampak bagi kehidupan. Tentu informasi jadi lebih mudah tersampaikan dari berbagai sumber, dari berbagai tempat kita bisa tahu. Kemudian hiburan, dari televisi juga kita bisa mendapatkan hiburan. Mau sinetron, mau acara show seperti komedi, lawak, atau masak-masak, itu juga bisa kita saksikan dari televisi. Nah, banyak juga manfaat positifnya untuk pengetahuan, kreativitas, dan ekonomi.